Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bertemu lagi kita dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan kali ini penjelasan materi kita adalah mengenai proposal penelitian. Nah, seperti yang sudah pernah kita pelajari bersama bahwa proposal penelitian itu merupakan sebuah usulan yang isinya merupakan sebuah rencana rinci tentang penelitian yang akan kita laksanakan. Nah, oleh karena kita harus membuat rencana secara rinci dalam penelitian kita, otomatis proposal yang nanti akan kita buat nanti haruslah memiliki sistematika yang tepat. Karena sekali lagi penelitian itu merupakan sebuah jenis karya tulis ilmiah yang mana memiliki sistematika dan juga aturan-aturan yang sudah baku sesuai dengan jenisnya. Nah, baik, dalam proposal penelitian biasanya terbagi menjadi 3 bab, yaitu bab pertama adalah bab pendahuluan, kemudian bab kedua adalah bab landasan teori atau kajian pustaka, dan bab ketiga adalah metode. Nah, kita akan membahas setiap babnya secara bergantian, dan kita terlebih dahulu akan mulai membahas tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Di bab 1 atau bab pendahuluan ini nanti akan kita isi terlebih dahulu dengan latar belakang. Nah, seperti yang sudah Anda ketahui, latar belakang itu merupakan sebuah bagian yang berisi alasan rasional kenapa kita ingin membuat sebuah penelitian tersebut. Nah, untuk bisa membuat sebuah alasan yang rasional dan juga kuat, oleh karena itu kita perlu memenuhi beberapa komponen. Komponen yang pertama, kita perlu memuat fakta. Yang kedua, kita perlu memuat data, kemudian kita juga perlu memuat referensi, dan yang terakhir kita perlu tegaskan sekali lagi alasan kita seperti apa. Nah, memuat fakta maksudnya kita bisa memuat kenyataan yang terjadi di lapangan ataupun di situasi masyarakat sekarang, sehingga permasalahan faktual tersebut menjadi dasar dari sebuah penelitian yang akan kita laksanakan. Karena sekali lagi sebuah penelitian itu dasarnya merupakan sebuah permasalahan. Oleh karena itu kita perlu sajikan fakta dari masalah yang akan kita teliti dan coba kita selesaikan itu seperti apa. Dan kemudian kita juga perlu perkuat dengan data-data ilmiah yang kita peroleh. Data sendiri berarti sekumpulan informasi yang menyimpulkan sebuah keadaan. Nah, otomatis karena data ini berawal dari sebuah proses penarikan kesimpulan dari sejumlah informasi-informasi yang dinilai diperoleh dari kegiatan ilmiah. Oleh karena itu data nanti akan dapat memperkuat alasan kita mengapa ingin melakukan penelitian tersebut. Dan komponen selanjutnya adalah referensi. Nah, di bagian referensi ini nanti kita akan memasukkan bagaimana teori-teori dasar dari penelitian yang coba kita buat dan kita rencanakan. Dengan adanya referensi seperti teori tadi, maka akhirnya kita memiliki dasar-dasar pengetahuan yang nanti akan kita perdalam lagi di bagian kajian pustaka pada bab 2. Nah, selain kita perlu memuat teori, kita juga perlu memuat daftar penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh orang lain, sehingga kita bisa memberikan perbandingan, baik itu persamaan maupun perbedaan antara penelitian terdahulu dan juga penelitian yang akan kita laksanakan tersebut. Dan setelah kita menyajikan fakta, data, dan juga referensi, maka tahap terakhir atau komponen terakhir yang perlu kita masukkan di latar belakang ini adalah penegasan alasan. Nah, alasan itu sendiri perlu kita tegaskan sekali lagi di bagian latar belakang, sehingga latar belakang kita menjadi latar belakang yang baik dan juga dapat dicerna maksudnya seperti apa oleh pembaca proposal penelitian kita. Nah, di bab 1 pendahuluan ini selanjutnya kita akan memasukkan rumusan masalah. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa sebuah penelitian itu dasarnya adalah berupa masalah. Nah, oleh karena itu masalah yang kita punya, kita akan coba rumuskan menjadi satu buah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Dan melalui rumusan masalah inilah yang nanti akan menjadi fokus selama penelitian kita, yang akan kita coba jawab dan kita pecahkan dengan melakukan proses penelitian. Nah, untuk bisa membuat rumusan masalah, kita perlu memperhatikan adik Simba. Adik Simba sendiri merupakan akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan juga bagaimana. Nah, keenam jenis kata tanya ini perlu kita eksplorasi sehingga kita dapat membuat rumusan masalah yang tepat untuk kita gunakan dalam sebuah penelitian kita nanti. Nah, poin ketiga adalah tujuan penelitian.
Tujuan penelitian ini nanti akan kita tuliskan itu berdasarkan rumusan masalah yang sebelumnya sudah kita buat, berisi tentang rincian tujuan tentang apa yang ingin dicapai dari penelitian yang akan kita lakukan. Nah, kalau di rumusan masalah tadi kita menggunakan kata-kata tanya seperti adik Simba. Nah, dalam tujuan penelitian ini kita akan coba untuk menjawab rumusan masalah tersebut dengan mengganti kata tanya pada rumusan masalah menjadi sebuah kata kerja operasional. Dan poin selanjutnya adalah manfaat penelitian. Nah, di bagian ini kita perlu deskripsikan manfaat apa yang nanti akan diperoleh ketika penelitian kita sudah selesai dilaksanakan. Dalam sebuah penelitian, manfaat nanti akan terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Kalau manfaat teoritis berarti manfaat yang nantinya akan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, sedangkan jika manfaat praktis adalah manfaat yang nanti akan dirasakan secara praktis oleh subjek-subjek tertentu yang berkaitan dengan penelitian yang akan kita laksanakan. Dan untuk manfaat praktis nanti diharapkan dapat langsung diterapkan dan juga diaplikasikan oleh subjek-subjek tertentu tersebut sehingga manfaatnya betul-betul bisa dirasakan secara praktis. Nah, selanjutnya poin yang kelima adalah hipotesis. Hipotesis ini merupakan salah satu bagian dari sebuah penelitian, di mana definisi dari hipotesis ini sendiri berarti sebuah praduga awal atau dugaan sementara tentang penelitian yang akan kita laksanakan. Nah, hipotesis ini nanti akan menjadi jawaban sementara bagi rumusan masalah yang sudah kita buat sebelumnya. Oleh karena itu, hipotesis ini nanti yang akan kita uji ketika kita melaksanakan penelitian. Menguji hipotesis berarti kita mencari tahu apakah hipotesis yang kita buat sebenarnya itu benar sesuai dengan hasil penelitiannya atau tidak. Kalau benar berarti hipotesis kita bisa dibilang hipotesis yang tepat, tapi jika ternyata hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hipotesis kita adalah hipotesis yang salah, hal itu menjadi permasalahan yang tidak perlu Anda pusingkan karena hipotesis itu namanya praduga awal atau dugaan sementara, itu bisa benar, bisa jadi juga salah. Jadi, jika kita menemukan hipotesis yang salah dalam sebuah penelitian, kita abaikan saja. Yang penting kita sudah mengetahui kebenaran sesungguhnya lewat hasil penelitian ilmiah yang kita laksanakan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bab 2 yaitu kajian pustaka atau landasan teori dan juga bab 3 yaitu metodologi penelitian.